Polisi akan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus kecelakaan yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia dengan purnawirawan polisi. Ya, meski mahasiswa tersebut meninggal dunia, polisi justru menetapkannya sebagai tersangka. Polda Metro Jaya akan membentuk tim pencari fakta atas kasus Muhammad Hasya Attallah Saputra. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan, tim terdiri dari eksternal kepolisian sehingga kasus ini dapat diungkap dengan secara terbuka. Bentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Tim eksternal kami akan mengundang dari pengawas eksternal. Sementara itu, Kompolnas berharap kepolisian menjelaskan akan kasus ini dan proses pra-peradilan dilangsungkan untuk menghilangkan status tersangka korban. Langkah pra-peradilan mungkin sebagai solusi karena sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka SP3 dan mungkin nanti dengan kearifan hakim, dengan data yang lebih lengkap, dengan penjelasan terdakwa, mungkin ada persoalan yang kita harapkan bisa kemudian menjadi pemenuhan aspirasi dari semua pihak. Selain menetapkan Hasya Attallah sebagai tersangka, polisi juga telah menghentikan penyidikan atau SP3 kasus kecelakaan yang menyeret mantan Kapolsek Cilincing, AKBP Purnawirawan Eko Setio Budiwahono. Dari Jakarta, Yudi Handoyo, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia ini, sudah ada rekan kami, ada Gita Iha yang akan mengabarkan mengenai hal ini. Ada Agita Malika sepertinya. Agita, informasi terbaru mengenai kasus kecelakaan ini. Update ya, perkembangannya, silakan. Ya, Alfa dan juga Ken, selamat sore. Memang peristiwa tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia yakni almarhum Hasya Attallah yang tewas pada tanggal 6 Oktober. Maksud kami pada baru beberapa hari terakhir ini yang tewas tertabrak mobil Pajero Sport yakni milik AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi. Ini tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan dan juga polemik di tengah masyarakat. Baru hari ini saja, Alfat dan juga pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran ini bahkan sudah memberikan keterangan pers dan juga menyampaikan bahwa pihaknya ini akan segera membentuk tim pencari fakta. Ini disebutkan tim pencari fakta yang dibentuk langsung oleh pihak kepolisian ini merupakan arahan langsung juga dari Kapolri, Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, di mana arahan langsung dari Kapolri ini untuk mengungkap fakta di balik tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia ini. Tadi disebutkan di dalam paket berita sebelumnya, Alfat, bahwa memang tim pencari fakta ini akan terdiri dari sejumlah pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk pihak eksternal sendiri akan ada pelibatan dari sejumlah pakar, diantaranya adalah pakar keselamatan transportasi, kemudian juga akan melibatkan pakar hukum, bahkan juga ahli otomotif hingga wartawan ini juga bisa dilibatkan di dalam pihak eksternal ini. Sementara itu untuk internal sendiri, Alfat dan juga pemirsa, akan tentunya beranggotakan dari personil Polda Metro Jaya, kemudian juga ada Irwasda, Propam, DSRI Bitkum dari Lantas. Kemudian juga tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebutkan bahwa pihaknya ini juga sudah berkoordinasi langsung dengan Korlantas untuk pemanfaatan scientific crime investigation kecelakaan lantas dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, pemirsa. Selain itu juga
kita ketahui berdasarkan informasi yang terakhir bahwa Polda Metro Jaya tadinya ini sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kecelakaan ini dan bahkan menetapkan Hasya ini sebagai tersangka atas insiden tersebut karena dianggap lalai dalam berkendara atau saat berlalu lintas hingga menewaskan diri sendiri dan bahkan membahayakan pihak lain. Keputusan inilah yang kemudian membuat sejumlah pihak tentunya termasuk juga netizen, masyarakat, bahkan secara khusus adalah pihak keluarga Hasya sangat kecewa dan kemudian ingin mengusut tuntas kasus ini. Selain itu juga kita ketahui bahkan ada sejumlah perbedaan dari kronologi yang disampaikan oleh pihak keluarga Hasya, baik yang disampaikan juga oleh pihak kepolisian. Dari versi kronologi keluarga, kejadian ini sebenarnya berawal pada saat Hasya pada saat itu sedang pulang dari rumah temannya atau indekos temannya. Kemudian pada saat di Jalan Srengseng Sawah, motor di depan kendaraan almarhum ini sempat berbelok ke kanan. Kemudian almarhum yang berusaha untuk mengelak, mengerem mendadak hingga jatuh ke sisi kanan. Kemudian naas, di saat yang sama ada mobil Mitsubishi Pajero yang kemudian ini adalah diketahui milik AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi yang kemudian melindas Hasya. Inilah yang kemudian warga di lokasi ini sempat meminta pertolongan dan kemudian akhirnya membawa Hasya ini ke rumah sakit dan kemudian nyawanya tidak tertolong. Namun kronologi menurut pihak kepolisian, Hasya ini kemudian pada saat banting setir ke sisi kanan untuk menghindari kendaraan di depannya, pada saat itu melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, inilah yang kemudian akan diusut tuntas oleh tim pencari fakta dan kemudian juga Kapolda mengatakan akan terus mengupdate langsung melalui Humas. Kita tentunya akan terus menantikan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini. Sementara demikian, Alfat, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika mengabarkan dari Mapolda Metro Jaya.